Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 pemodelan geometris 3 dimensi bakal mencoba menjelaskan mengenai proyek UTS kami yaitu procedural building. Jadi pada procedural building ini kami bakal ngebuat 3 objek yang dimana objek ini bakalan kami satukan sehingga dia menjadi satu kesatuan sebuah bangunan yang bagus. Terdiri dari lantai, kemudian ada lantai 1 dan juga ada gedung dan ada dia atap. Nah, jadi sebelum kami menjelaskan, kami bakalan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Oke, nama saya Muhammad Ridho Harahap. Nama saya Fajri Syarif. Nama saya Pratama Aditya Putra. Saya Erlangga sendiri. Selanjutnya, penjelasan pertama bakalan dijelaskan oleh Fajri. Kepada Fajri, kami persilahkan. Baik, di sini kita mulai. Di sini kami base-nya menggunakan grid. Jadi di grid ini kita sambungkan dengan node poly extrude. Jadi poly extrude ini adalah node yang berfungsi untuk melakukan expand atau memperbesar si objeknya itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita rubah nilainya, maka dia akan terjadi seperti naik gitu, dia kayak keluar atau terperbesar. Ini contohnya. Kalau negatif dia masuk ke dalamnya. Dan kemudian ini inset, untuk insetnya sendiri dia akan menjadi membuat permukaan yang diperbesarnya itu semakin kecil, makin narrow, makin sempit. Kemudian di sini untuk yang selanjutnya saya koneksikan kembali dengan poly extrude. Jadi fungsinya di sini sebentar. Udah. Nah, di sini untuk size-nya sendiri, untuk distance-nya sendiri ini adalah mempengaruhi si jendelanya itu. Jendelanya itu semua kan. Jadi di sini kalau misalnya kita buat dia connected component secara default, kalau diubah itu berubah semua gitu kan, terexpand. Jadi kita buat di sini sebagai individual. Jadi setiap jendela gitu akan terexpand berdasarkan si kotak-kotak ini masing-masing gitu. Kemudian ini kan untuk biar dia ada frame dan dalamnya kita buat dia inset sama distance. Sini kita ubah. Dan juga si inset atau kemiringannya itu. Dan kemudian di sini kita buat group supaya yang ini bisa kita lakukan modifikasi di node selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk warna. Lalu di sini ada poly extrude ketiga. Nah, yang di sini adalah untuk memberikan ini kedalaman dari si jendelanya. Bisa dilihat di sini. Kalau di atas ini kita buat dia negatif 0,04 dengan inset 0,01. Terus kita lanjut di material. Untuk materialnya sendiri ini kita menggunakan principal shader dengan transparency. Jadi kita kasih transparensinya. Nah, lalu lanjut. Nah, kemudian di sini kan ada bagian atasnya ini tadi kan kita buat di poly extrude itu kan frontnya itu kan kosong gitu, nggak ada. Jadi kita maunya nambahnya di satu lagi. Jadi ini saya diduplikasi di poly extrude keempat, jadi sama dengan poly extrude yang pertama. Bisa dilihat yang front dengan yang back-nya, yaitu yang front yang atas dengan yang bawahnya itu ada lagi gitu. Jadi buat atas sama bawahnya. Lalu di sini kita kasih warna. Mana tadi? Kita kasih warna yang sama. Terus kita merge yang bagian sampingnya dengan yang atasnya nih. Kita merge jadinya dia satu bangunan. Lalu kita lakukan transformasi. Transformasi jadi dia naik ke atas. Tuh, jadi dia naik ke atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ridho Harahap. Oke, baik, selanjutnya bakalan saya lanjutkan ya penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah berhasil nih ngebentuk gedung yang dasar. Nah, jadi ini bakalan kita jadikan itu lantai 2 ke atas. Nah, jadi kan gedung tuh biasanya bakalan sama sih ke atas, tapi di lantai satunya bakalan kita bentuk hal yang berbeda gitu. Nah, setelah kita kasih ini, kita naikkan, kita translate yaitu 1,5. Jadi dia bakal naik ke atas. Nah, jadi sekarang kita bakal
ngebentuk bagian bawahnya. Oke. Sebenarnya yang pertama itu tetap kita gunakan grid yang ini. Kita tetap menggunakan grid yang ini, namun ini bakalan kita modifikasi lagi, kita kasih dia poly extrude. Oke. Nah, untuk poly extrude-nya dia bakalan jadi seperti ini. Nah, oke, dia bakalan jadi lebih kecil. Dia berkurang satu kotak karena di sini kita kasih dia itu insertnya satu dan juga sini kita kasih output front. Nah, jadi dia ada yang paling atas. Nah, kalau insert ini kita dia bakalan jadi semakin besar. Nah, tapi kalau misalnya kita buat 0 dia jadi sama. Kalau kita buat 1 dia jadi lebih kecil. Itu untuk ukurannya. Nah, selanjutnya kita kasih lagi si transform karena kita nggak mau cuma satu grid ini cuma satu kotak. Jadi kita mau kurangi lagi. Nah, kita scaling dia sebesar 0,8 untuk X dan juga Z-nya. Oke, kalau dia dia bakalan jadi lebih kecil lagi. Nah, selanjutnya kita modifikasi lagi. Kita kan mau ngebentuk sisi sampingnya nih, dindingnya lah. Dinding untuk lantai pertama. Kita kasih lagi nih si poly extrude. Nah, ini udah kita kasih poly extrude yang dimana kita kasih distance itu sama dengan 1. Karena kalau dia 0, dia cuma gini. Jadi kita naikkan. Dan juga di sini kita kasih outputnya itu frontnya nggak perlu kita buat. Karena kalau kita buat front dia bakalan atasnya ada. Jadi yang perlu kita butuhkan itu hanyalah si side ini. Nah, backnya juga kita buat biar ada dia dasarnya nih, biar nggak bolong. Nah, itu untuk ini. Selanjutnya kita kasih dia warna, biar dia lebih cantik warna putih. Nah, dindingnya. Oke, sampai sini udah jadi nih ngebikin si lantai 1. Nah, sekarang kita mau ngebuat tiang-tiangnya di setiap sudut ini. Ibaratnya adalah penopang gitu. Untuk lantai kedua dan seterusnya. Di situ kita gunakan tube. Nah, ini kita gunakan tube. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, bukan ini. Di sini. Nah, ini kan tube-nya itu ada di tengah nih, di tengah. Jadi, kita itu mau ngebuat biar dia itu bisa mengikuti arah sumbu Z dan juga sumbu X. Makanya kita kasih line. Nah, line yang pertama ini searah dengan sumbu Z, yang dimana di sini ada origin, ada di nilainya dia bakalan mengikuti ukuran X dari si panjang gedungnya tadi. Tapi kita bagi 2. Nah, karena kalau nggak kita bagi 2, dia bakalan menjadi seperti ini. Nah, dia bakalan gini, dia jauh kan, jadi dia ada di luar. Jadi kita bagi 2 biar dia bisa ke tengah. Nah, dan ini juga masih kurang. Jadi kita kasih lagi nilai negatif biar dia itu pas benar-benar di tengah. Oke, nah setelah ini kita bakal copy points. Kita gunakan not copy points untuk mengcopy dari nilai-nilai si tube ini. Jadi dia bakalan ke ujung. Karena kan poinnya kita buat di sini 2. Jadi nanti si line ini hanya ada ujung ke ujung. Oke, kita copy to points. Nah, setelah kita copy to points, dia ini kan yang di tengah tadi nih. Jadi dia udah mengikuti dari ukuran dari si ini. Nah, dia udah di ujung ke ujung. Nah, kita mau buat lagi dia ada di sini lagi nih. Yang mengikuti sumbu Z. Jadi kita beri lagi dia line. Nah, kita kasih line sama juga sih sama line yang ini, tapi kita buat dia ini. Jadi mereka saling menyilang gitu. Nah, tapi di sini ada tambahan yang kita bikin resample, yang dimana resample ini tuh dia bakalan mengikuti panjang dari si garis. Jika garis ini semakin panjang berarti banyaknya tiangnya pun bakalan semakin memanjang gitu, semakin banyak. Nah, setelah itu kita kasih lagi copy to points. Jadi points yang udah ada yang ini bakalan kita copy lagi sini ke sini. Jadi nanti bakalan ada di sini dan juga ada di sini. Nah, oke, dia udah jadi ada nih. Oke, kalau dilihat lain yang ini dan yang di sini. Oke, kan awalannya ini. Habis itu kita copy ini, jadi dia bakalan ke sini lagi. Oke, sampai sini kita udah berhasil ngebuat tiangnya. Oke, kita kasih dia warna biar dia lebih cantik nih. Nah, selanjutnya kita bakalan kita scaling lagi nih. Kita scaling, kita ubah lagi ukurannya. Ini kan terlalu besar nih kalau misalnya 1. Karena kalau kita lihat ke gridnya, dia bakalan jadi seperti ini nih, pas-pasan nih. Nah, ada yang keluar kan. Jadi kita kasih not baru si transform untuk nge-scaling. Oke, kita scaling. Kita scaling 0,8 untuk X dan Z-nya. Y-nya tetap segitu. Setelah kita lihat, nah dia bakalan udah lebih kecil dan dia masuk ke dalam.
Nah, itu udah selesai ya. Tiang udah selesai dan juga bangunan yang di tengah udah selesai. Nah, sekarang kita bakal ngebentuk nih. Kita buat pintu. Nah, jadi pintunya sama juga kita menggunakan grid, namun kita kasih lebih ini dikit nih ke depan dan juga belakang. Nah, pintu kita kasih dia pintu. Nah, kita modifikasi lagi menggunakan poly extrude. Di poly extrude-nya kita hanya ngebuat bentuk ini side, oke. Nah, side karena kita mau buat ini. Jadi bagian backnya nggak usah dan frontnya nggak usah. Jadi kita kasih yang di sampingnya. Kemudian untuk distance-nya kita kasih 1 biar dia naik ke atas, oke. Biar naik ke atas nih. Nah, jadi udah kita buat ini poly extrude. Nah, selanjutnya kita bakal memodifikasi tiap grid lagi nih yang ada di dalamnya ini. Nah, jadi makanya kita kasih lagi nih si poly extrude. Nah, poly extrude-nya nih kita kasih distance. Jadi ini tuh adalah ini nih. Si ini yang di tengah ini distance-nya dia bakalan ke depan atau masuk ke dalam. Jadi kalau dia ke dalam kita kasih nilai minus 0,2. Dan untuk insert-nya adalah ini. Jarak antara ini nih, dari sini ke sini. Kalau insert-nya kita tambah dia bakalan ini. Nah, dia bakalan sedikit. Jadi kita kasih 0,3. 0,13. Nah, itu untuk ukuran pintunya. Kita kasih lagi warna. Nah, setelah kita kasih warna, kita kan udah selesai nih ngebuat pintunya, ngebuat lantai 1 dan juga ngebuat tiang. Oke, sekarang kita merge. Jadi hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bakal gabungkan dia dengan si ini yang kita buat tadi gedungnya kan udah kita ditransform nih, tapi di sini ternyata dia masih ada jaraknya. Nah, karena dia ada jaraknya ya, kita tinggal nge-scaling lagi. Kita pakai si transform ini. Kita scaling, kita kasih scale-nya itu 1,5 biar sama nih sama yang ini. Kan ini translate arahnya dia pindah ke atas. Ya udah berarti kita tinggal nge-scaling ini jadi 1,5 ukurannya. Oke, setelah dia jadi kayak gini nih. Nah, setelah gini kita gabungkan lagi yang kedua geometrinya ini nih. Kita gabungkan ya hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke, mungkin itu ya penjelasan yang saya jelaskan. Selanjutnya kita bakal ngebentuk bagian atapnya ini. Oke, untuk pembentukan bagian atapnya bakal dilanjutkan oleh Rosan. Kepada Rosan dipersilahkan. Terima kasih Pak Dedo tadi udah memberikan kesempatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian dari top building dari project kita. Pertama-tama yang pertama kami buat itu adalah bagian atas yang dikasih cover dinding, terus dikasih helipad. Terus yang pertama kita buat itu namanya ada helipad. Helipad itu biasanya kalau kita tahu tengah-tengahnya itu kan ada tulisan huruf H ya. Jadi yang pertama dibuat itu kita buat box untuk membuat huruf H-nya itu jadi terdiri dari 3 box ya. Saya dibuat 1, 2, dan 3. Yang ini box kedua, yang ini box ketiga, yang ini box yang 1, 2, 3. Lalu merge jadilah kayak gini. Terus kita di sini kita kasih color sesuai. Terus di sini kita buat transform yang nanti gunanya itu bakalan nyesuaiin posisinya itu sesuai dengan, jadi setelah digabung kita tambah color udah seperti ini. Kemudian di sini kan kita buat tabung ya, kita buat ada tabung di sini yang seperti yang kita tahu helipad ada lingkarannya juga. Kita kasih tabung, kita kasih warna. Setelah itu jadi kan namanya tadi kan kita udah buat huruf H tadi. Huruf H-nya itu kan kita harus nampakkan dia itu di bagian atas sininya. Maka itu kita buat transform supaya dia itu nampak keluar dari si tabungnya ini. Setelah itu kita merge, dia jadi tampilan kayak gini. Terus ada satu masalah kan, seperti kita tahu kan biasanya kalau lambang H itu pasti kan dia tuh rata dengan si tabung ini, dengan dataran tabung ini yang end caps-nya itu end caps dari si tabungnya. Cuman kalau kita buat rata malah jadi nanti dia tulisan H-nya itu hilang. Maka dari itu dilebihin dikit dari si tingginya dari si tabungnya, tulisan H-nya itu. Jadilah kayak gini. Kemudian yang kedua itu kita mau buat box yang di sekelilingnya.
box-nya itu kan otomatis kan udah seperti biasa, pasti 4 lah, 4, 1, 2, 3. Yang ini box pertama kita buat line. Line ini bergunanya itu supaya ya kan kita mau buat 4 box itu, daripada ribet-ribet buat satu bagus kan langsung buat pakai line tanpa harus pakai resample, karena seperti kita tahu line itu kan udah langsung ada 2 poin ya. Udah ada 2 pointernya, bagian atas ujung sama bagian bawah. Copy to point, habis itu jadinya kayak gini. Sama juga kayak yang sebelahnya, namun ini di bagian atas dan bagian bawah. Kurang lebih sama, jadinya kayak gini. Kita kasih warna, terus kita merge, jadilah yang seperti ini sesuai dengan yang digabungkan dari ketiga bagian tadi. Setelah bagian itu, setelah seperti yang kita inginkan, jadi kan ada satu lagi masalah, itu kita mau naikkan dia itu sesuai tingginya dengan bangunan yang kita buat tadi. Sesuai tingginya seperti bagian paling atasnya tadi lah, nempel. Maka dari itu kita tambahkan transform. Transform ini kita ambil posisi Y-nya itu ngambil referensi dari tingginya gedung yang tadi di sini. Maka dari itu tingginya itu nanti bakal menyesuaikan dan bisa di scaling market node dari bangunan tadi. Kalau kita lihat ini jadinya kayak gini, dia bakalan sesuai. Node-nya itu kita harus masuk lagi, tapi udah nggak usah lah. Mungkin nanti akan dikasih tunjuk bagaimana scalingnya akan sesuai dengan bagian top buildingnya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erlangga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi di sini penjelasan selanjutnya itu adalah membuat pohon dan juga daratannya gitu ya. Cuman untuk pohonnya ini karena menggunakan metode yang sama dengan pohon yang ada pada video tutorial pertama yang telah dibagikan Bapak di e-learning, jadi prosesnya tidak akan dijelaskan lagi, hanya proses selanjutnya saja yang dijelaskan. Nah, jadi ini dia hasil pohonnya tadi yang di merge ini, udah digabungkan dia batang sama daunnya. Lalu, nah selanjutnya itu pohon tadi akan ditransform, disesuaikan ukurannya agar dia tidak terlalu kecil ketika nanti digabungkan dengan bangunan sebelumnya. Lalu ada juga ditambahkan line. Sini ada line 1 dan line 2 dan line 3 untuk mengcopy to point pohonnya nanti. Jadi untuk line 2 ini dia memberikan untuk mengcopy pada titik X, dan line 3 itu untuk sumbu Z-nya. Lalu yang tadi line 2 yang titik X itu ketika di-copy silakan menjadi seperti ini. Jadi untuk line 2 itu dia tidak di-resample, hanya line 3 saja. Nah, kemudian untuk line 3 tadi kan di-resample, jadi dia hasil akan menjadi lebih banyak. Nah, kalau yang X tadi kan cuma 2, tapi kalau yang Z-nya dia di-resample, jadi yang keluar dia ada lebih dari 2. Nah, kemudian itu tadi pohon-pohonnya ditransform lagi, itu di scaling untuk menyesuaikan kembali ukurannya, kemudian digabungkan dengan ini ada box, itu fungsinya sebagai daratannya gitu, atau ya tanah yang diberikan warna coklat. Jadi dia tinggal digabungkan dengan pohonnya saja. Nah, jadi kira-kira ini pohonnya. Lalu kemudian jika digabungkan dengan bangunan sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu untuk penjelasan lebih lanjut mengenai parameter-parameternya akan dilanjutkan oleh Pratama. Pada Pratama saya persilahkan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep prosedural pada building ini ya. Jadi kan di bangunan kita tadi, kita udah berhasil ngebangun satu gedung yang memiliki bentuk 3 dimensi kan. Jadi ada dalam dimensi X, dalam dimensi Z, dan dalam dimensi Y. Oke, jadi sekarang kita ini kan mau bangunan kita ini bisa kita atur parameternya sesuai dengan kemauan kita kan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, jadi kan di dalam itu ada jendela nih, ada jendela. Jadi masing-masing lantai punya jendelanya. Jadi sesuai dengan sumbu X dan sesuai dengan sumbu Z-nya masing-masing kan. Nah, sekarang kita mau
ada pertambahan di dalam sumbu X dan sumbu Z-nya. Tapi kita bukan cuman mau panjangnya aja yang bertambah, tapi jumlah jendelanya juga ikut. Jadi searah dia. Ini searah, pertambahannya searah dengan penjumlahan jendelanya. Jadi kayak mana cara kita ngelakuin itu? Kita bisa buat pakai, kalau di dalam Houdini ini ada node null ini. Jadi di node null inilah kita akan simpan semua parameter yang akan kita gunakan untuk manipulasi objek kita ya. Nah, jadi kan tadi kita mau ada dari sumbu X-nya dan sumbu Z-nya. Nih, ada sumbu X dan sumbu Z dulu ya pertama. Jadi kita masukkan parameter X dan Z size. Nah, kita hubungkan kemana sekarang pertanyaannya? Kita hubungkan kemana parameter X dan Z ini? Jadi karena kita mau pertama-tama kita mulai dari gedung ya. Ini kita kan mau gedungnya tambah panjang dan tambah lebar sesuai dengan size X. Jadi itu bisa kita atur di sini, di grid. Nah, di grid ini parameter yang perlu kita perhatikan tuh ada dua, size dan ada tiga, size, row, and column. Nah, jadi ketiga parameter inilah yang akan kita manipulasi untuk membuat ukuran gedung kita sesuai sama logika kita tadi ya. Jadi makin panjang X-nya, makin banyak jendela di sumbu X. Oke, jadi coba kita cek. Jadi kan logikanya gini. Jadi misal ini ada sumbu X, misalkan ini sumbu X. Terus di sini tadi ada gedung kita. Terus ini ada jendelanya. Jadi panjang X ini kan sama dengan penjumlahan jendelanya. Nah, jendela itu kan kita tadi atur di Houdini-nya pakai grid. Ini di dalam grid ini kita atur jendela. Nah, kita mau jadi contohnya gini ya, di dalam 2 dimensi kan grid itu kayak gini. Jadi ini ada grid dalam 2 dimensi. Dia kayak tabel-tabel gitu bentuknya. Berbaris, baris, baris. Terus ada kayak gini. Oke. Ini grid lah. Anggaplah ini grid. Jadi dalam grid itu kan ada 2 sumbu. Sumbu X dan sumbu Z. Ini sumbu Z-nya. Ini sumbu X-nya. Oke. Jadi kan panjang sumbu X ini, keseluruhan X, itu kan sesuai dengan jumlah baris, ya kan? Jadi kita mau X itu makin banyak X, makin banyak baris. Otomatis kita buat nanti di dalam Houdini kita, X itu sama dengan row grid. Row dari grid kita. Oke. Jadi kita sekarang udah dapat untuk X-nya, sekarang untuk Z-nya. Nah, Z juga, panjang Z ini, kita samakan dengan banyak kolom ya, karena kan ini dia sesuainya sama kolom kan, jadi makin panjang Z-nya makin banyak kolom. Nah, jadi kita samakan dengan jumlah kolom nanti. Maaf, jadi tadi di dalam grid itu terbalik ya, yang sumbu X itu ini. Jadi ini sumbu X dan ini sumbu Z-nya. Nah, jadi sumbu X itu akan mempengaruhi kolom ya tadi. Pasangannya kolom, terus Z itu akan mempengaruhi row. Jadi tadi kita coba cek sekarang di aplikasinya di Houdini. Di Houdini itu X, ini size X, kita samakan dengan jumlah kolom. Nih. Tapi kenapa ada tambah 1 di sini? Karena dalam grid itu, kalau misalnya kita mau 10 kolom, dia harus
garisnya harus ada 11. Nah, di dalam grid itu ini kolom itu jumlah garis, maaf. Jumlah garisnya bukan jumlah kolom yang kita mau. Jadi kalau kita mau sesuai, ya kita tambahkan garisnya 1. Nah, jadi kalau kita lihat angka, di sini misal di sini 9, otomatis di sini 10. Oke? Logika yang sama juga tadi berlaku untuk yang di Z. Z itu akan memperbanyak baris ya. Ini tadi. Jadi kita samakan isi dari parameter yang ini. Bentar. Ini yang Z size kita samakan dengan row kita tadi ini. Terus ditambah 1 sama juga tadi, alasannya karena tadi biar sesuai sama jumlah yang kita mau ya, jumlah row-nya sesuai sama yang kita mau. Jadi sekarang untuk gedungnya sekarang udah berhasil ya kita ini kan. Oke, untuk sumbu X dan sumbu Z dari gedungnya udah berhasil diubah. Nah, sekarang yang mau kita ubah itu sumbu Y-nya. Jadi makin tinggi nilai Y-nya, tinggi gedungnya makin naik. Tapi bukan cuma tingginya aja, jumlah jendela ke atas atau jumlah lantai gedungnya juga harus bertambah. Nah, ini kita referensikan ke dalam ini ya, di poly extrude 1 ini. Kan ini yang akan menentukan ketinggian kita tadi. Kan di sini semua intinya dari ketinggian poly extrude kita. Nah, jadi kita atur parameter yang ada di sini. Jadi kan ketinggian tadi kita udah ini itu di distance kan. Distance itulah yang mengatur ketinggiannya kan. Nah, jadi kita masukkan parameternya itu ke distance, parameter referensinya. Y size kita, Y ketinggian gedungnya, itu kita masukkan ke distance. Nah, karena kita mau bukan cuman makin tinggi tapi tambah juga lantainya, kita bisa atur itu di division. Division ini akan mengatur pembagiannya. Jadi contoh ya, di sini kita atur pembagian. Jadi makin tinggi nilai division, makin banyak kotaknya. Oke, jadi udah berhasil tadi kita atur nilai Y-nya. Sekarang kita mau juga yaitu mengatur ketinggian dari rooftopnya nih, building topnya nih. Nah, tadi itulah kita bikin referensi ke transform ini. Nanti di transform ini kita akan menyesuaikan ketinggiannya dengan jumlah Y size ini. Nah, jadi dia ngikut sama jumlah Y di parameter 0. Kenapa ditambah 1,5? Kita coba hapus ya, ditambah 1,5-nya. Nah, jadi dia masuk tenggelam ya kalau saya nggak ditambah. Makanya kita tambahkan dengan 1,5. Oke, itu untuk ketinggian. Nah, selanjutnya selain mempengaruhi ketinggian luas X dan Z dari gedung, parameter ini juga mempengaruhi luas X dan Z dari pohon sama pondasi bawah tadi ya. Nah, itu kita atur di dalam line di dalam tree tadi. Nah, jadi length dari line kita itu berasal dari size X ya. Karena ini kan panjang dari line X ya. Kalau kita lihat nih, dia sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X ada di sini, sumbu X. Nah, jadi kita tinggal samakan dengan size X. Lalu untuk line kedua, ini kan sejajar dengan sumbu Z. Sumbu Z ya. Ini Z size. Jadi sekarang keduanya itu udah terikat ukuran garisnya. Selanjutnya itu ukuran pondasinya. Ukuran pondasinya lumayan gampang, kita tinggal sesuaikan sama size X untuk parameter yang X, size X-nya. Terus yang parameter size Z-nya kita samakan dengan parameter size Y dari gedung kita tadi. Jadi kalau kita misalnya lihat tadi juga udah berhasil ya.
nulnya itu udah berpengaruh ke 3 objek kita. Objek building top, tree object, dan building body. Nah, jadi kalau misalnya secara prosedural kita udah berhasil mempengaruhi besar sumbu Z-nya, X-nya, dan sumbu Y-nya. Selain itu juga kita ada tambahan sedikit, kita misalnya mau ukuran jendela kita ya. Jadi kita misalnya mau frame jendela kita tipis. Nah, itu bisa kita atur di sini. Referensinya tinggal ke poly extrude 2. Di sini ada inset. Kalau misalnya kita coba ubah inset yang ada di sini ya. Kalau kita ubah insetnya, nih, dia makin tebal ininya, frame-nya. Jadi karena kita nggak mau gitu, kita mau sesuai aja sama ininya. Tinggal kita referensikan di dalam poly extrude 2 ini, inset, nih, window size-nya kita tinggal referensikan. Dan jadilah sesuai ukuran frame-nya sesuai kayak yang kita mau. Ukuran frame dari window-nya. Kira-kira segitu aja untuk penjelasannya. Jadi kita udah berhasil membangun sebuah bangunan secara prosedural dengan inputan besar sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y-nya. Kalau saya kembalikan kembali ke Rido. Baik, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai proyek UTS kami mengenai procedural building. apabila ada salah kata dari kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Oke, kami undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman semua, terima kasih.